Bersama kami kembali lagi dalam acara kesayangan kita dan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, pada episode kali ini saya, Evan, akan menemani Anda sebagai host 1 jam ke depan, dan juga kita akan ada narasumber kita, yaitu Dr. Suhento Riau. Selamat sore, Dr. Riau. Selamat sore, Saudara Evan. Baik, bagaimana kabarnya, Dok? Baik, selalu baik. Amin. Dipimpin Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, tema atau topik yang kita angkat pada episode 15, episode minggu ini adalah apakah Tuhan masih memberikan mimpi, begitu? Betul ya, karena di dalam dunia kekristenan masih ada kesimpang siuran tentang masalah mimpi ini. Mimpi, ya. Karena ada bahkan banyak pengkhotbah besar ya. Bersaksi tentang mimpinya dan lain sebagainya. Betul sekali, jadi Pak. membingungkan banyak orang Kristen. Betul. Dan biasa mereka akan mengangkat ayat-ayat yang mendukung bahwa mimpi itu masih ada, begitu, Dok. Misalnya mencontoh ya. Misalnya di kitab Yoel mengatakan bahwa orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Kemudian diulang di Kisah Para Rasul. Dan juga beberapa tokoh di Alkitab yang tercatat bahwa sepertinya Yusuf didatangi oleh malaikat di mimpinya, memberikan instruksi, misalnya jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, pergilah ke Mesir, kemudian kembali lagi ke tanah Israel. Kemudian juga bahkan tercatat istrinya Pontius Pilatus memperoleh mimpi yang dia katakan sangat membuat dia menderita semalam, begitu. Baik, dan kita akan membahasnya lebih mendalam ya, sahabat kebenaran. Dan saya tentu akan mengingatkan kembali kepada sahabat kebenaran, apabila Anda mempunyai pertanyaan, langsung saja Anda ketik di kolom komentar, atau Anda dapat langsung apabila Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor live WA call kami di 0811 9222 313. Saya ulangi di 0811 9222 313. Baik, nah untuk selanjutnya saya langsung saja mempersilakan pada Dr. Riau untuk memaparkan topik yang kita angkat pada sore hari ini. Silakan, Dr. Riau. Oke. Pertama-tama, kita mau membereskan dulu tentang nubuatan-nubuatan mengenai mimpi. Ya. Betul sekali. Nah, misalnya yang di Kisah Rasul pasal 2. Di Kisah Rasul pasal 2. Baik. Ini banyak orang baca Alkitab salah kaprah. Dia pikir bahwa Petrus bernubuat tentang keadaan yang sekarang ini, gitu. Padahal tidak. Petrus waktu itu kan terjadi bahasa lidah, terjadi mereka bicara hal yang di luar dari normal. Artinya sebenarnya bukan bahasa yang tidak dimengerti. Justru bahasa yang dimengerti, cuman bukan mereka di situ yang mengerti, tapi dimengerti oleh orang-orang yang berdatangan dari berbagai wilayah. Ya. Baik. Karena begini, pada hari Pentakosta di Yerusalem itu ada banyak pendatang. Ya, Baik. Mengapa ada banyak pendatang? Karena sesuai dengan hukum Taurat, ya, orang Yahudi itu 1 tahun 3 kali harus pergi ke Yerusalem. Hari Paskah, ya, hari Pentakosta dan hari Pondok Daun. Jadi 3 hari, 3 kali pesta ini. Nah, maka itu hari Pentakosta itu banyak orang Yahudi, semua orang Yahudi. Tapi yang berasal artinya sudah lama tinggal di Persia, sudah lama tinggal di Mesir, ya kan? Akhirnya pada hari Pentakosta itu, ya teman-teman Petrus dan semua teman-temannya berbahasa Persia, berbahasa Arab, berbahasa Mesopotamia, semuanya. Betul, Pak. Pak. Itu bahasa lidah. Dan pada waktu orang sebagian mungkin mengolok-olok bahwa ini orang lagi mabuk ini, kenapa satu orang pakai satu macam bahasa, bayangkan. Dan Petrus waktu itu mengutip kitab Yoel. Jadi Betul sekali, Petrus mengutip kitab Yoel, bukan Petrus bernubuat. Betul. Ini salah kaprah. Jadi Petrus mengutip kitab Yoel yang katanya akan terjadi pada hari terakhir. Ya, demikianlah firman Allah bahwa akan
aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Petrus mengutip kitab Yoel. Ya, nah kita bisa lihat di kitab Yoel, ya. Kita bisa lihat di kitab Yoel. Ya, Yoel 2 ayat 28, Pak. Ya. Kita lihat di kitab Yoel, ya. Nah, di situ Yoel, ya. Kita lihat di sesudah kitab Hosea, itu Yoel pasal 2, ya. Pasal berapa? Pasal 2 ayat 28, ayat 27 28 sampai 29. Ya. Nah, ini kutipan, ya. Ini hari Tuhan, ya. Nah, jadi begini, ya. Petrus mengutip kitab Yoel bahwa yang mengatakan bahwa ini akan dapat mimpi. Ya, di sini orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, katanya. Ya. Nah, memang Alkitab sudah mencatat, ya. Misalnya di kitab Kejadian awal-awal, Firaun mimpi, ya. Nah, Firaun mimpi ini, ya, tidak berarti Firaun selalu mimpi dari Tuhan. Betul. Ya, mungkin seumur hidup Firaun sudah mimpi, nggak tahu ratusan mungkin ribuan kali. Betul. Ya. Cuman kali itu, satu itu saja yang dari Tuhan. Ya. Ya. Nah, kemudian Nebukadnezar juga pernah mimpi yang dari Tuhan. Sekali, ya, dan bukan berarti Nebukadnezar selalu dapat mimpi dari Tuhan. Nah, ya, pertanyaannya bagaimana cara membedakan mana yang mimpi dari Tuhan, sekarang mana yang mimpi hanya bunga tidur kita. Kita lihat dulu, ya, bahwa gini. Gimana Nebukadnezar bisa tahu mimpinya yang beratus-ratus beribu itu bukan dari Tuhan, kok satu itu dari Tuhan? Begitu. Ya. Itu kan karena penulisan Alkitab ini, ya. Kita bilang begini, ya. Ketika sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab itu artinya diinspirasikan kepada si penulis. Berarti Tuhan sendiri yang sudah menyatakan melalui inspirasi itu bahwa mimpi itu dari Tuhan. Ya kan? Firaun mimpi banyak sekali mimpinya. Cuma satu kali itu dari Tuhan. Nebukadnezar mimpi banyak sekali mimpinya. Satu kali itu dari Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf, ya, begitu dengan yang lain-lain semuanya itu. Betul sekali. Nah, jadi gini, ya. Akhirnya kita sampai ke Yoel bilang bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya dan orang-orang muda akan bernubuat. Ya, perempuan yang tua-tua akan dapat mimpi. Ini sebenarnya bersifat nubuatan yang bersifat umum. Ya. Artinya apa sebenarnya? Artinya ada satu masa menurut Yoel bahwa Tuhan akan memberikan pewahyuan yang penuh. Pewahyuan yang penuh. Nah, pewahyuan ini mungkin yang pertama kali harus difahami apa itu namanya pewahyuan. Revelation. Revelation, ya, revelation itu artinya pewahyuan, apa yang tertutup Tuhan singkapkan, bukakan, reveal, ya, revelation, apokalipsis bahasa Yunaninya, ya, revelation, pewahyuan. Jadi apa yang tertutup disingkapkan. Disingkapkan dengan cara apa? Ya, disingkapkan melalui penglihatan, disingkapkan melalui mimpi, disingkapkan melalui suara, disingkapkan melalui apa saja. Baik. Nah, jadi itu maksudnya akan terjadi pewahyuan. Menurut Yoel, nubuatan Yoel, akan ada masa di mana Tuhan menyingkapkan semuanya itu, menyingkapkan. Oke, akhirnya memang, ya, akhirnya kita tercatat di dalam Alkitab. Hana mendapat mimpi, atau ada mengenai bahwa dia akan bertemu dengan Mesias sebelum dia mati. Betul sekali.
Nah, ini semuanya ini kan mimpi-mimpi yang orang alami semua. Bisa kita katakan dari Tuhan? Oh ya, sudah pasti itu dari Tuhan. Kenapa itu dari Tuhan? Karena kita kan tidak tahu mimpinya yang lain-lain yang tidak dicatat. Betul. Ya, berarti semua yang tidak dicatat itu bukan dari Tuhan. Nah, yang dicatat itulah yang dari yang dari Tuhan. Jadi begitu banyak mimpinya, ya. Tadi malam mimpi nggak ya, Evan? Saya nggak begitu ingat. Saya jarang mengingat mimpi saya semalam. Betul, ya karena nggak ada yang keperluan untuk diingat. Saya juga sering mimpi, hampir setiap malam mimpi. Ya. Tapi setelah bangun ya sudahlah, ya toh. Tidak ada kepentingan untuk ingat-ingat, bukan mau pasang nomor buntut, gitu. Tapi ada beberapa orang yang begitu. Oh iya, udah kan. Nah, karena kita tidak percaya lagi. Nah, sampai kapankah mimpi ini stop yang dari Tuhan? Nah, ini yang penting sekali untuk dipahami. Ya. Sampai kapan mimpi ini stop adalah ketika proses pewahyuan berhenti. Nah, jadi kalau proses pewahyuan berhenti, maka otomatis penglihatan juga stop, ya. Mimpi juga stop. Nah, penglihatan tuh mestinya gini. Orang wah dia bilang dia lihat Tuhan Yesus. Kalau lihat Tuhan Yesus kita pertanyakan, dia bilang, Paulus juga lihat Tuhan Yesus. Jadi dia mau samakan dirinya dengan Paulus lagi. Aduh, kita bilang, kamu ini kacau ini. Ya. Nah, Paulus itu rasul. Ya, betul. Nah, rasul, bahkan Tuhan datang ngomong-ngomong dengan dia. Kalau kamu bilang Tuhan datang sama kamu omong-omong, kita bilang, yang bener aja nih kamu ini. Lalu dia mau sama-samakan dengan Paulus. Mana bisa? Nah, Paulus rasul yang dipilih oleh Tuhan. Nah, dia istimewa. Nah, di mana letak keistimewaannya? Dia rasul, ya, maka itu Tuhan memberikan dia karunia melakukan mujizat. Itu tandanya, Pak. Ya, Paulus, atau Barnabas, Silas, Timotius, mereka semua tidak diberikan itu karena mereka bukan rasul. Nah, justru Paulus yang diberikan semua karunia itu karena Paulus rasul. Jadi ini loh. Pemberian kuasa dan karunia melakukan mujizat itu stempel dari Tuhan. Ya, itu stempel dari Tuhan. Nah, jadi stempel dari Tuhan bahwa ini yang dia berikan kepada Paulus itu stempel dari Tuhan. Nah, ini kita orang biasa tidak punya stempel itu. Kalau kita punya stempel itu, kita sudah jadi rasul gitu. Betul. Nah, kalau kita sudah jadi rasul, nanti semua tulisan kamu jadi firman Tuhan. Nggak ada macam begitu punya. Nah, ini kekacauan terjadi. Jadi begini, proses pewahyuan berhenti, ya. Proses pewahyuan berhenti kata sampai kuncinya kapan? di situ ya, Pak. Betul. Proses pewahyuan berhenti di situ ketika juga. proses pewahyuan berhenti, berhenti kapan? Ya. Rasul terakhir. Rasul terakhir ya menuliskan kitab yang terakhir, jadi menerima wahyu yang terakhir. Siapa rasul terakhir? Yohanes yang menerima wahyu terakhir, kitab wahyu di Pulau Patmos. Dan sesudah Rasul Yohanes tidak ada rasul lagi gitu. Ya, tidak ada rasul lagi. Berarti Tuhan sudah tidak memberikan wahyunya lagi gitu. Tuhan tidak memberikan wahyu. Kenapa? Karena wahyu semuanya disalurkan lewat rasul. Dan ketika rasul masih hidup, ada orang-orang yang dapat wahyu juga. Tetapi itu semuanya dalam lingkup masih di bawah pengawasan rasul. Artinya rasul-rasul lah yang memegang kunci, memegang stempel bahwa misalnya Evan, saya rasul nih. Evan bukan rasul nih, tapi salah satu murid saya, dia bercerita tentang kamu mimpi. Nah, saya sebagai rasul memiliki otoritas untuk memastikan bahwa benar mimpinya dari Tuhan. Nah, kalau tidak ada rasul, sekarang siapa yang memastikan mimpi siapa-siapa dari Tuhan gitu? Tidak ada. Jadi ketika proses pewahyuan sampai kepada kitab wahyu, itu kitab terakhir yang dituliskan oleh rasul terakhir. Itu wahyu terakhir dari Tuhan. Nah, wahyu terakhir dari Tuhan, sesudah Rasul Yohanes menuliskan wahyu terakhir, sesudah dia mati, tidak ada lagi wahyu dari Tuhan. Nah, tidak ada wahyu dari Tuhan lagi, tidak ada lagi orang dapat penglihatan dari Tuhan. Dan tidak ada lagi orang mimpi yang dari Tuhan gitu. Nah, ini prinsip utama kekristenan gitu loh. Prinsip yang paling utama, paling kokoh, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya. Firman Tuhan. Dan prinsip Alkitab satu-satunya firman Tuhan bahwa pewahyuan berhenti pada rasul terakhir, kitab terakhir, kitab wahyu, ini harus dipegang sangat-sangat teguh. Gitu. Karena ini, prinsip ini lebih utama dari
Allah Tritunggal, Yesus satu-satunya juru selamat. Karena semua itu tidak ada gunanya kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Betul sekali, Pak. Tidak ada gunanya semua itu. Baik. Nah, semua itu ditarik dari kesimpulan mana? Ya nggak? Dari berdasarkan apa gitu? Bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, dasarnya apa? Kalau bukan Alkitab. Betul sekali. Ya, nah, kalau Alkitabnya bukan satu-satunya firman Tuhan, jadi ngawur itu. Ya, atau kesimpulan itu gitu. Nah, Allah Tritunggal itu dari mana? Hasil ciptaan siapa? Hasil pemikiran siapa? Filsuf siapa yang ngomong itu? Nggak bisa gitu. Itu berdasarkan Alkitab. Baik. Nah, kalau Alkitabnya digrogotin, diganggu, Alkitab jadi bukan satu-satunya firman Tuhan, nggak ada guna lagi itu semua itu. Betul sekali, Pak. Nah, itulah sebabnya akhirnya ya iblis sangat tahu sekali bahwa ini Alkitab fondasi iman kekristenan. Makanya ini diganggu terus ya. Diganggu apa? Diganggu supaya orang Kristen jangan terlalu ngotot bahwa pewahyuan selesai sampai kitab Wahyu. Baik. Supaya ada terus lagi. Ada orang cerita dia dapat mimpi lagi. Sebenarnya ada pengkhotbah besar cerita dia mimpi. Mimpi dengan ya perempuan yang cantik segala macam. Ini kacau balau ini. Ya. Kacau balau ya. Nah itu tidak mungkin bisa benar. Ya, karena begini. Kalau Tuhan masih turunkan wahyu sesudah kitab Wahyu. Artinya masih memberikan mimpi sesudah kitab Wahyu. Memberikan penglihatan sesudah kitab Wahyu. Maka kitab Wahyu bukan kitab yang terakhir. Baik sekali. Nah, berarti bisa ada kemungkinan muncul kitab-kitab yang lainnya. Yang lain begitu. Nah, bayangkan ya, apa itu tidak ini degradasi ini Alkitab ya, mendiskreditkan Alkitab yang macam begini ini. Nah, itulah sebabnya kita berkata bahwa wow, gitu. Iblis memakai orang Kristen sendiri sebenarnya untuk menghinakan, untuk menurunkan, untuk mengacaukan Alkitab. Memakai pengkhotbah untuk melakukan, dan dia pikir dia sudah hebat, dia mimpi begitu, dan cerita mimpinya dia begitu hebat. Padahal, wow, saya mendengarnya, saya kagetnya bukan main. Waduh, kenapa bisa begitu, ya nggak? Nah, itu jadi secara teologis gitu ya, tidak mungkin lagi ada mimpi yang dari Tuhan. Baik. Karena gini loh. Nah, secara logika juga ini. Sekarang Evan tiap malam mimpi, saya tiap malam mimpi, ini saudara kita Jamie yang duduk di sana juga mimpi. Semua orang mimpi nih. 6, 7, 8 miliar orang mimpi nih. Nah, mimpi siapa yang dari Tuhan kalau sudah begitu? Betul nggak? Mimpi siapa? Semua orang bisa bercerita. Wah, saya mimpi begini. Dia cerita. Wow, ini kan kacau balau ini. Nggak mungkin bisa begitu. Jangankan begitu 6, 7, 8 miliar orang ini mimpi. Satu orang aja mimpi. Kalau tiap malam mimpi dalam 1 bulan mimpinya ada berapa gitu ya? Lalu yang mana yang dari Tuhan gitu ya? Yang mana yang dari Tuhan? Mana mungkin ini bisa di ini gitu? Ya. Nah, jadi kita bilang ini kacau balau ya. Tidak ada lagi mimpi dari Tuhan. Biasanya mereka begini. Inilah ya. Ada kelompok yang agak kacau-kacau ya. Karena apa? Mereka memang muncul untuk mengacaukan kekristenannya gitu ya kan. Muncul untuk mengacaukan Kristen. Lalu dia bandingkan katanya. Lah, kan Yusuf mimpi, kan Firaun mimpi. Enggak begitu. Mereka mimpi masih dalam periode waktu pewahyuan belum ditutup. Gitu. Dan ya mimpi mereka itu diceritakan melalui inspirasi Alkitab ini gitu. Ya kan? Mimpi mereka diceritakan begitu. Ya Firaun mimpi, ratusan mimpi, mungkin ribuan mimpi seumur hidupnya. Itu mimpi-mimpi yang lain bukan dari Tuhan. Dan mimpi yang satu itu, ya Tuhan ya inspirasikan sehingga dituliskan di dalam firman Tuhan. Ini sangat jelas akan hal itu. Gitu. Jadi ya, tidak mungkin lagi hari ini ada mimpi dari Tuhan. Tuhan tutup. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberi mimpi kepada Evan, ya nggak. Lalu Evan, lalu kenapa saya tanya? Loh, kenapa Tuhan tidak kasih mimpi kepada saya? Ya, saya juga cari-cari, nanti saya juga cerita mimpi saya. Mimpi saya juga dari Tuhan. Walau kita tanding-tandingan nih. Loh, mimpi kamu dari Tuhan, mimpi saya dari Tuhan. Waduh, nanti mimpi dia dari Tuhan. Banyak semuanya mimpi dari Tuhan. Waduh, ini kekristenan ini menuju ke kekacauan. Perdukunan kalau saya bilang gitu. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan mimpi, misalnya ada beberapa orang yang mengaku mungkin, bahkan banyak ya Pak di luar sana yang mengaku bahwa ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah itu kira-kira mimpinya dari siapa ini Pak? Dia mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu sebenarnya kesimpulan dia sendiri. Begitu. Lah kena Tuhan Yesus yang mana yang dia temuin?
Kalau kita tanya, bagaimana kamu tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Baik. Seringkali saya mendengar kesaksian orang, entah mimpi kah, visi kah, penglihatan kah, dia bilang dia ketemu Tuhan Yesus. Betul. Saya tanya dia, bagaimana cara kamu tahu itu Tuhan Yesus? Ya. Lalu dia bercerita lah, ada terang lah. Ada terang, terang kamu langsung simpulkan itu Tuhan Yesus. Hanya ada banyak lampu sorot di sini. Kalau terang kok langsung Tuhan Yesus bagaimana? Lalu dia, oh ya ada satu bentuk badan manusia yang putih gitu. Kok putih jadi Tuhan Yesus? Bagaimana bisa begitu ya toh? Bahkan Alkitab mengatakan bahwa malaikat iblis pun dapat menyamar jadi malaikat terang. Jadi nggak bisa begitu. Nah, makanya kita bilang ujung-ujungnya sebenarnya adalah kesimpulan yang mereka tarik sendiri bahwa dia ketemu Yesus daripada ketemu iblis. Lebih repot ya toh. Biasanya kalau kita berkata demikian pada mereka bilang, "Loh, kan saya ada Roh Kudus, ada sukacita ketika saya bermimpi hal itu." gitu. Kalau dari roh setan kan iblis mungkin ya, itu kan pasti ada ketakutan atau bagaimana. Nah, sekarang saya tanya. Baik. Apa sukacita itu adalah standar dari Tuhan? Baik. Saya kasih tahu mereka banyak yang tidak di dalam Tuhan, yang di dunia hiburan, yang di pelawak, nengar itu ketawa sampai terpingkal-pingkal sakit perut. Kamu bilang mereka nggak ada sukacita, itu dari Tuhan atau dari mana? Nggak bisa macam begitu. Jadi bukan patokannya ya Pak ya. Dia sendiri yang menyimpulkan, dan dia ada Roh Kudus atau tidak pun sebenarnya kita sangat meragukan. Begitu ya. Oh iyalah. Bagaimana? Wah, orang yang ada Roh Kudus itu tahu firman Tuhan, bukan ikut mimpi. Gitu loh. Ada mimpi itu tidak ada satu kepastian. Tidak ada kepastian. Karena ada mereka lagi yang berkata begini, Pak, kalau mimpi yang sesuai dengan Alkitab itu dari Tuhan. Saya bilang bagaimana? Coba kamu kasih contoh sama saya mimpi yang sesuai dengan Alkitab. Karena gini, kalau sesuai dengan Alkitab nggak usah lihat mimpi lagi, kita sudah tinggal baca gitu. Baik, mungkin mohon maaf saya potong Pak ya. Ini memang yang tadi Bapak sebutkan ini adalah pertanyaan yang sudah masuk. Oh begitu ya? Yaitu dari Pak Daniel Todingan. Beliau berkata, "Selamat sore Pak, ada gembala atau penginjil bilang mimpi dapat dipercaya bila sesuai Alkitab." Kalau apakah benar? Nah, silakan langsung jawab saja. Kalau sesuai dengan Alkitab, nggak usah lewat mimpi, kita baca di Alkitab saja. Begitu ya Pak? Iya. Simple ya? Simple sekali. Kenapa pula mesti lewat mimpi kalau sesuai dengan Alkitab? Ya, baik sekali. Kita sudah ada di Alkitab, kita baca. Justru Tuhan mau kita baca di Alkitab, bukan main pakai kasih mimpi gitu loh. Baik. Baik. Ya kan? Jadi ya ini sesuatu yang kekristenan ini harus ini ya. Saya katakan nyalakan kembali ini akal sehatnya dengan baik gitu. Ya bahwa gini, kekristenan itu adalah iman yang sangat agung, sangat mulia, sangat logis ya. Baik. Tidak ada iman yang lebih logis dari kekristenan. Ya. Di mana Allah menurunkan wahyunya zaman perjanjian lama. Baik. Dari Musa sampai Maleaki. Jelas itu. Kemudian Tuhan turunkan wahyu di zaman perjanjian baru. Ya. Oh ya, ada banyak mereka dapat mimpi, penglihatan, dan lain sebagainya. Betul. Zaman sebelum rasul-rasul pulang ke sorga semua. Baik. Nah, banyak nubuatan mungkin. Ya, dan lain sebagainya. Termasuk putrinya Filipus adalah dikaruniai bernubuat. Nah, nubuat mereka sesuai nggak? Itu ada rasul pada waktu itu yang menjadi, kalau kita sebut ini adalah yang berotoritas ya. Untuk memberi approve. Betul. Ya, dari Tuhan atau bukan. Betul. Nah, jadi ada rasul. Ya. Nah, setelah rasul tidak ada, itu tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi. Baik. Bahkan sesudah Rasul tidak ada, itu ada muncul sekitar 20-an Injil dan banyak apokripa. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh bisa memastikan dan memberikan satu approve bahwa itu firman Tuhan. Baik. Tidak ada. Ya. Nah, oleh sebab itulah kenapa Alkitab kita sampai kitab Wahyu. Karena itu kitab terakhir yang ditulis oleh Rasul terakhir. Nah, kemudian muncul orang lagi menyebut dirinya nabi lah, rasul lah, segala macam. Oh, no. Kita bilang nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Karena kalau semuanya itu diterima, jadi kacau balau. Baik sekali. Nah, Tuhan tidak mau ada kekacauan seperti itu. Baik. Tuhan mau kita memiliki satu
kepastian yang sangat amat pasti, yaitu bahwa 66 kitab yang ada di tangan kita ini adalah satu-satunya firman Tuhan. Yang dimana orang Kristen tumpukan iman di atasnya. Dan Tuhan tidak mau lagi kemudian memberikan mimpi dan lain sebagainya untuk mengganggu ini. Gitu. Nah, untuk mengganggu ini tidak mungkin lagi. Gitu. Jadi tidak mungkin ada Tuhan berikan mimpi kepada kamu, kepada saya, kepada dia, segala macam. Nanti akhirnya jadi kacau balau. Tidak ada demikian. Betul sekali. Nah, Pak, ada orang Kristen lagi bilang begini. Ya Pak, tapi kan di dalam Alkitab ada dituliskan, ada menuliskan banyak hal, tapi tidak semuanya katanya. Gitu. Misalnya sekarang nih saya mau buka toko ini di Jakarta apa di Surabaya, mana cari di Alkitab? Belum ada Jakarta. Mungkin yang lebih sering lagi misalnya gitu ya nggak. Anda perempuan ini, wah ada 3 cowok jatuh cinta sama saya, ini mau pilih yang mana gitu. Tunggu-tunggu mimpi gitu ya. No. Di dalam Alkitab itu menuliskan prinsip. Ya, jadi Alkitab berisikan prinsip. Di luar dari prinsip itu, Tuhan mau kita dekat kepadanya dan kita mencari hikmat dari Tuhan. Prinsipnya seperti begini. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 7 ya. 1 Korintus pasal 7 ya. Ayat yang ke-39. Ayat 39 ya Pak ya. 1 Korintus pasal 7 ayat ke-39. Demikian firman Tuhan. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Janda maksudnya. Betul sekali. Ya. Bebas kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Betul. Yang dia jatuh cinta. Betul sekali. Asalkan, ada kata apa? Asalkan orang itu adalah seorang yang percaya. Itu saja yang Tuhan mau. Begitu. Ya, jadi Tuhan menaruh prinsipnya. Asal orang percaya. Nah, pertanyaannya kalau misalnya ketiga laki-laki ini ada orang percaya, jadi pilihnya yang mana? Itu maksudnya justru begini. Tuhan menyerahkan itu kepada pemilihan kamu. Kehendak bebas supaya nanti ada masalah jangan salahkan Tuhan. Begitu. Iya kan? Jadi yang prinsip Tuhan taruh, yang prinsip itu adalah menikah dengan orang yang percaya, yang lahir baru. Mengenai kamu suka yang tinggi kurus, pendek gemuk, mau keriting apa lurus, mau hitam atau putih, itu udah dah selera masing-masing. Nah, seneng nggak dengan kebebasan yang Tuhan berikan ini? Wah, senang sekali. Seharusnya, ya kan? Betul sekali. Atau mau Tuhan yang pilihkan. Ada yang bilang, ya Tuhan, pokoknya Tuhan pilihkan saya aja. Rela jadi Hosea nggak? Wah. Perempuan sundal yang dinikahi, Pak. Rela jadi. Itu sekali. Nabi Tuhan pilihkan dia. Wah, Tuhan suruh Hosea pergi kawin sama pelacur. Kalau kamu Tuhan yang pilihkan macam begini, mungkin kamu teriak-teriak. Aduh Tuhan, masa yang macam begini? Gitu. Betul sekali. Nah, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Betul sekali. Manusia diberi kebebasan. Yang prinsip saja. Jadi Alkitab itu mematok hal yang bersifat prinsip-prinsip gitu. Ya, prinsip-prinsip. Nah, di luar yang prinsip, Tuhan mau kita memakai hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kurang hikmat, minta hikmat. Coba Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5. Apa katanya? Yakobus 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kurang hikmat, minta kepada Allah. Bukan minta mimpi. Bukan. Minta hikmat supaya kita mempertimbangkan. Ya toh. Nah, ini mempertimbangkan. Ada banyak hal dalam hidup ini Tuhan kasih kebebasan kepada kita supaya kita mempertimbangkannya dengan baik, dengan benar gitu. Nah, itulah sebabnya ya Tuhan tidak kasih mimpi lagi. Wah,
Kalau Tuhan kasih mimpi, nanti semua orang tidurnya siang-siang ini, Evan. Supaya dapat mimpi dari Tuhan. Dapat wangsit begitu ya. Wah, itu jadi dia. Wangsit, nah, makanya bilang, itu perdukunan. Betul sekali. Perdukunan. Makanya kekristenan bukan perdukunan. Ya. Kita bukan mencari-cari wangsit. Kita bukan mencari-cari petunjuk yang di luar Alkitab. Orang Kristen cari petunjuk yang di dalam Alkitab. Alkitab sudah ada prinsipnya di dalam di sini. Di luar dari prinsip yang digariskan oleh Alkitab, maka Tuhan mau kita memakai akal sehat kita, memakai hikmat yang Dia berikan kepada kita. Jadi Tuhan tidak menuntun kita hari ini dengan mimpi lagi gitu. Oh, jangan membanding-bandingkan lalu dengan, wah si Yusuf dapat mimpi nih, masa saya nggak dapat mimpi? No, kamu siapa? Gitu. Zaman Yusuf tidak ada firman Tuhan yang menuntun seperti hari ini yang ada di tangan kita. Tidak ada yang macam begitu. Jadi hari ini di tangan kita itu ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah lengkap loh. Begini loh. Jangan sampai ada orang Kristen ya dikacaukan pikirannya oleh iblis menganggap bahwa Alkitab kita ini belum lengkap gitu. Ya, ini firman Tuhan yang belum sempurna. Jangan sampai. Alkitab ini adalah firman Allah yang sudah sempurna. Ini sudah benar gitu. Ini cukup nggak untuk memimpin hidup orang Kristen sampai Tuhan datang? Cukup. Ya, cukup. Sudah cukup untuk memimpin hidup orang Kristen sampai sangkakala berbunyi sampai Tuhan datang. Maka itu tidak ada lagi keperluan untuk turunkan mimpi kepada si anu untuk supaya kasih dia tuntunan, petunjuk segala macam. Tidak ada keperluan untuk itu lagi gitu. Nah, itulah sebabnya ya ini kita mau supaya siapapun yang nonton ini. Jadi Anda tambah pengetahuan untuk mengetahui, untuk menilai. Kalau kita orang tidak suka bilang menghakimi gitu. Menilai gitu ya toh. Yang mana yang benar Alkitabiah. Nah, yang Alkitabiah itu adalah percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Tuhan tidak kasih mimpi lagi. Kalau yang percaya Tuhan masih kasih mimpi, itu impossible bisa Alkitabiah. Itu mimpi gitu. Ya, jadi ini harus sangat-sangat jelas sekali. Jadi Pak Daniel Todingan tadi sudah dijawab ya, bahwa pertanyaan Bapak, apakah kalau mimpi itu sesuai Alkitab, jadi benar begitu ya. Jadi jawabannya sangat simpel, bahwa kalau sesuai Alkitab ya itu tinggal baca di Alkitab saja gitu ya. Tidak usah kasih mimpi lagi. Baik. Bagaimana dengan mimpi-mimpi yang misalnya ada seseorang bermimpi dan dia bilang itu dari Tuhan dan betul-betul terjadi begitu, Pak? Sekarang, nah, itu bagaimana menjawab hal sekarang tuh gini ya. Iblis itu sangat licik dan penuh dengan tipu muslihat. Baik. Sekarang gini, Saudara Evan ya mimpi naik motor, ya loh, hampir tabrakan, ya loh. Ya. Iblis kasih mimpi itu. Baik. 2 hari kemudian Evan naik motor, dia jorokin kamu. Oh gitu. Jadi kamu hampir tabrakan, sehingga apa? Waduh, bener ini mimpi saya 2 malam yang lalu saya hampir tabrak. Betul. Ya, tabrakan itu bener loh. Ini dari Tuhan ya. Dari Tuhan loh. Padahal iblis itu ya. Jadi gini ya, ini penonton kebenaran ini, pencinta kebenaran ini mesti ngerti ini ya. Tuhan tidak kasih mimpi lagi. Mimpi dari mana? Coba kita baca di Pengkhotbah pasal 5 nih, Pengkhotbah pasal 5. Pasal 5 ayat keberapa, Pak? Pengkhotbah pasal 5 ya. Di situ katanya Pengkhotbah pasal 5 di ayat yang ke 11 ya, Pak. Ini. Mimpi itu mimpi katanya Pengkhotbah pasal 5 ayat berapa ya? Coba saya Pengkhotbah pasal 5 ya ayat 2 ya Pak ya. Ayat 2 ya, ayat 2. Saya bacakan Pak ya. Pengkhotbah 5 ayat 2 demikian firman Tuhan. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula pencakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Oh ya, mimpi karena gini. Bahkan ada lagunya kan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Malam jadi impian, gitu. Ya. Jadi dia mimpi ini ya. Kalau siangnya banyak mikir ini kan ada, ya. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Ya. Mimpi banyak pikir, siang jadi kenangan, malam jadi impian.
Saya punya cerita gini. Ya, silakan, Pak. Alkisah. Biasanya lucu kau Bapak. Alkisah ada satu pemuda. Baik. Jatuh cinta dengan seorang cewek yang cakep sekali di gerejanya. Oh, primadona ini ya. No? Baik, baik. Waduh. Satu hari dia datang kepada cewek itu, dia bilang apa? Saya tahu Tuhan mau kamu menikah dengan saya. Oh, begitu ya. Baik. Wah, dia perempuan tanya, dari mana kamu bisa tahu bahwa saya harus menikah dengan kamu? Baik. Oh, dia bilang karena saya mimpi dengan kamu hampir tiap malam. Oh. Waduh. Nah, perempuan itu untung dia pintar. Iya, dia bilang, tapi saya tahu ya Tuhan tidak mau saya menikah dengan kamu. Oh, ceweknya jawab begitu, Pak, justru ya. Yang laki itu kaget. Kok dari mana kamu tahu? Ya. Karena saya tidak pernah mimpi dengan kamu. Iya. Iya kan? Nah, sekarang siapa yang banyak pikir ini? Benar. Ya kan? Cowoknya yang banyak mikir ya, Pak. Karena dia jatuh cinta tepuk sebelah tangan. Iya. Waduh, jadi dia mikirin siang malam begitu betul. ya. Akhirnya kebawa mimpi ya, Pak ya. Mimpi ya sekarang ini ada gini. Baik. Mimpi banyak pikir bisa mimpi. Betul. Iblis bisa kasih mimpi ya. Tuhan dulu kasih mimpi. Oke. Jadi mimpi itu banyak mikir. Jadi ini mayoritas. Ya, Iblis juga bisa kasih memberikan mimpi. Dan yang ketiga Tuhan pernah kasih mimpi. Memberikan mimpi. Sebagai alat pewahyuan. Ya, dulu Tuhan pernah pakai mimpi sebagai alat pewahyuan. Ini. Nah, setelah wahyu selesai, maka yang dari Tuhan sudah tidak ada. Ya, yang dari Tuhan sudah tidak ada. Tinggal 2 ya, Pak. Ya, tinggal 2. Yaitu yang banyak pikir, ini mayoritas. Dan iblis intervensi. Iblis intervensi apa? So, apa tujuan iblis intervensi kasih mimpi? Itu adalah untuk membuat orang-orang Kristen percaya Tuhan masih kasih mimpi. Baik. Ya. Jadi dia kasih mimpi bukan atas nama dia. Dia kasih mimpi atas nama Tuhan Yesus. Dan dia suruh orang percaya Yesus. Wah, banyak orang bingung juga ini. Bagaimana iblis bisa suruh orang percaya Yesus katanya? Pak Suento yang benar aja, iblis kok suruh orang percaya Yesus? Betul, Pak. Sekarang bagaimana menjawabnya, Pak? Sekarang begini. Baik. Orang yang percaya Yesus karena mimpi itu belum tentu lahir baru. Sampai kepada titik ini iblis belum rugi. Ya kan? Masih milik dia. Betul sekali. Yang pertama. Yang kedua, andai kata orang itu kemudian dipicu oleh mimpi. Ya, dan akhirnya ketemu gereja yang benar, yang alkitabiah. Ya, dan lahir baru. Ya. Apakah iblis rugi? Oh, tidak juga. Kenapa? Kenapa, Pak? Wah, orang ini bersaksi kemana-mana bahwa dia dapat mimpi dari Tuhan. Dan kesaksiannya itu setiap dia buka mulut bersaksi, apalagi zaman sekarang lewat medsos dan segala macam Facebook, segala macam. Setiap kali dia bersaksi, dia dapat mimpi dari Tuhan. Seperti pengkhotbah yang terkenal itu, yang sebenarnya mimpi itu. Betul. Itu sama dengan satu kali Alkitab dipukul. Ya, satu kali Alkitab dihancurkan. Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Karena apa? Kalau benar mimpinya itu dari Tuhan, gitu. Ya, mimpinya itu benar dari Tuhan, berarti Alkitab kita ini belum final. Ya, proses pewahyuan masih jalan terus. Betul. Alkitab belum final. Tapi kan orang itu diselamatkan, Pak. Ya. Kamu gereja yang benar. Iblis saya kasih tahu, kalau hilang 1 juta orang percaya Yesus saja, kalau berhasil Alkitab dihancurkan, apa dia rugi, apa dia untung? Tetap untung ya, Pak ya. A good general, jenderal yang hebat itu. Ya. Not win the battle, but win the war. Ya. Jenderal yang hebat tuh berpikir begini, bukan memenangkan pertempuran kecil-kecilan, tapi keseluruhan peperangan begitu, Pak. Menangkan peperangan. Jadi dia rela mengorbankan yang sedikit untuk mendapatkan yang saya lebih kasih banyak. Tahu, Winston Churchill, sampai hari tuanya itu dia merasa sangat bersalah kepada satu kota kecil di Inggris. Baik. Karena begini, Inggris berhasil mensadap Morse dari Jerman. Berhasil memecahkan kodenya. Baik. Dan tahu bahwa Hitler mau menyerang kota itu. Kalau kirim artileri, kirim pasukan untuk menangkal, maka pihak Jerman akan berpikir, loh,
kok dia bisa tahu gitu, ya kan? Berarti kita punya kode-kode Morse semuanya sudah berhasil mereka pecahkan. Baik. Nah, mereka akan ganti, akhirnya kita nggak tahu informasi lagi. Betul. Oleh sebab itu Winston Churchill waktu itu memutuskan tidak kirim penangkal apapun juga ke situ. Padahal sebetulnya dia bisa nolong ya Pak ya. Ya, sehingga akhirnya kota itu dibombardir, banyak yang meninggal. Karena nggak ada yang respon loh dari situ. Jerman berpikir bahwa Inggris tidak tahu. Tapi Inggris baca semua geraknya, mau kemana segala macam. Sehingga apa? Bisa memenangkan peperangan. Bukan memenangkan pertempuran. Gitu. Nah, prinsip yang sangat apa ruginya bagi iblis kalau 1 juta lah. Gitu. Orang bisa jadi Kristen gara-gara dia kasih mimpi, kasih visi segala macam. Baik. Ya, pakai nama Yesus. Segala macam itu. Dengan tujuannya apa? Makin hari orang makin tidak menghargai Alkitab lagi. Makin hari kitab ini makin diinjak-injak. Kitab ini menjadi tadinya satu-satunya firman Tuhan. Lama-lama menjadi salah satu firman Tuhan. Ya karena itu juga firman Tuhan. Betul, yang itu juga firman Tuhan, yang itu juga firman Tuhan. Jadi banyak firman Tuhan. Alkitab turun derajatnya dari satu-satunya firman Tuhan menjadi salah satu firman Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Jadi penjelasannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, pencinta kebenaran. Saya hanya ingin mau mengajak Bapak Ibu untuk mari nyalakan akal sehat. Alkitab ada di tangan kita. Jangan hanya percaya semua hal yang dikatakan ya Pak. Ya, jadi ini harus ini. Kenapa? Menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali menjemput kita. Penyesatan itu sampai kepada puncak-puncaknya ini. Ya, kedahsyatan itu ya. Kedahsyatan itu. Dan kita tahu bahwa iblis menyesatkan dengan berbagai-bagai cara. Ya, saya katakan begini, Tuhan hanya memakai satu cara untuk menyelamatkan manusia. Tuhan hanya perlu satu firman-Nya. Tapi iblis kalau punya 1000 cara menyesatkan, dia merasa masih kurang. Masa kurang lagi. Dan dia memunculkan berbagai sumber, berbagai kitab. Dan menyatakan itu firman Tuhan untuk mengacaukan yang satu ini. Untuk mengacaukan yang satu ini. Nah, oleh sebab itu orang Kristen harus sangat waspada. Bukan cuma orang Kristen, siapapun yang mencari kebenaran, siapapun yang mencintai kebenaran, siapapun yang ingin masuk surga, siapapun yang sungguh-sungguh mau mendapatkan keselamatan, harus saya katakan nyalakan akal sehatmu. Nyalakan akal sehatmu. Dan Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan. Jadi ini bukan main-main ini. Ini bukan main-main. Kenapa? Sekarang ya saya kasih tahu iblis menciptakan barang palsu, ya. Pencipta uang palsu yang terhebat itu kan bukan yang pakai uang main monopoli itu, ya itu mah nggak ada bank mau terima. Justru uang palsu yang terhebat itu adalah apa? Yang sangat mirip sekali. Sudah 99% mirip. Betul sekali. Hanya 1% hologramnya dia nggak bisa, iya nggak? Nah, oleh sebab itu ya. Sekarang saya kadang-kadang melihat ini mengamatin ini. Ada banyak pengkhotbah ya. Saya tidak mau menyebut orang hamba Tuhan. Pengkhotbah. Kenapa, Pak? Kenapa? Ini yang lalu-lalu kan saya udah bilang. Kalau saya bilang, wah Evan ini hamba Tuhan. Tuhan marah sama saya. Siapa bilang dia hamba saya? Justru Tuhan yang protes ya, Pak? Oh iya, Tuhan yang marah. Kenapa? Siapa bilang dia hamba saya? Kamu pinter-pinter aja bilang dia hamba saya. Kapan saya angkat dia jadi hamba saya? Oh, enggak. Saya bilang pengkhotbah boleh aja. Di Amerika nggak bilang. Di Amerika bilang preacher. Ya, you're a preacher. Oke, pengkhotbah. Ya, bukan hamba Tuhan. Mau tuh tanya Tuhan dulu, apa benar nggak dia hamba kamu? Baik. Terima kasih Pak Suhento untuk penjelasannya, Dr. Liao ya. Sangat luar biasa. Tadi kita sudah mengikuti perbincangan dengan Dr. Liao sebagai narasumber kita dan banyak sekali hal yang kita dibukakan, hal-hal baru mengenai mimpi itu ya. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dr. Liao. Namun kita akan jawab sebelumnya. Kita akan menyaksikan iklan yang akan lewat berikut ini. Baik. Silakan. Kita akan kembali lagi dan jangan kemana-mana. Kami akan kembali beberapa menit ke depan.
Alpha International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, soteriologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa? Bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa? Akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal? Bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan? Mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suyanto Liau. Beliau adalah Rektor GITS, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio Berita Klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Sahabat kebenaran, terima kasih masih stay tune bersama kami. Kita kembali lagi dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab sekarang ya, Dr. Leo ya. Baik, saya langsung saja bacakan. Ini pertanyaannya datang dari Bapak Jun Kyong. Nah, beliau bertanya bagaimana kesaksian manusia yang beragama selain Kristen, lalu bermimpi bertemu Yesus, lalu dia jadi memeluk Kristen. Apa mungkin? Ini sebenarnya sudah dijawab ya? Sudah dijawab ya. Tidak masalah, iblis bisa kasih mimpi itu. Atau sebenarnya dia sendiri yang selalu berpikir ya. Mungkin dia pernah diinjili. Ya. Dia pernah diinjili, jadi kepikiran ya. Akhirnya dia mimpi dia ketemu Yesus. Sebenarnya dia sendiri tidak tahu apa itu Yesus apa bukan. Kecuali ini yang di kalender ini. Ya, itu kan kacau. Dia sendiri tidak tahu apa Yesus apa bukan. Tidak ada orang bisa tahu dia mimpi Yesus. Itu sebenarnya kesimpulan dia sendiri. Dan iblis juga rela bahkan berjuta-juta jiwa ya. Betul ya. Dan iblis memberitakan Injil, dia rela ya. Dia rela banyak orang percaya Yesus. Ada percaya yang nggak benar, itu dia syukurin ya. Sampai ada yang percaya benar lahir baru, masih dia tidak rugi. Kalau ya orang itu kemudian menggembar-gemborkan, memberitakan bahwa dia dapat mimpi dan lain sebagainya. Karena apa? Tujuan akhirnya nanti akan mendiskreditkan Alkitab. Baik sekali. Baik, jadi sudah dijawab ya Pak Jun Kyong. Kita lanjut saja karena waktu kita terbatas ya, Dokter. Oke, baik. Selanjutnya datang dari Bapak Chandra Bakti. Beliau bertanya, hikmat sama tidak dengan petunjuk? Mohon penjelasannya. Ya, hikmat itu kalau saya mendefinisi sebenarnya gini, di dalam kitab Amsal itu hikmat itu adalah Tuhan sendiri gitu. Jadi Tuhan Yesus sendiri itulah hikmat itu ya. Terutama di pasal 9 gitu. Nah, oleh sebab itu kita mendapatkan Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan hikmat. Dan kita gini, hikmat itu juga kalau kita bilang kepintaran memakai segala macam pengetahuan dan segala macam resources. Mengolahnya. Nah, itu menjadi hikmat. Seseorang kan perlu untuk memutuskan sesuatu itu perlu banyak informasi. Betul. Dalam hal ini ya. Nah, Anda mau memutuskan beli saham apa juga memerlukan banyak informasi ya. Ya, informasi ekonomi segala macam. Oke, boleh beli ini. Nah, itu kan hikmat ya. Hikmat itu
tiap-tiap bidang itu ada hikmatnya gitu ya. Betul, karena apa? Ya orang hikmat seorang pengacara itu dia harus banyak belajar hukum dan menghafal banyak pasal dan ayat undang-undang supaya dia bisa ini kan memakai itu dengan baik. Gitu. Nah, bagaimana dengan Bapak katakan tadi bahwa hikmat itu siapapun yang mendapat hikmat seperti Amsal, Bapak katakan itu adalah memperoleh Yesus, Tuhan Yesus. Betul. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya, Pak? Iya. Kan ada beberapa orang yang tidak percaya namun hidupnya sukses, dia menggunakan mungkin hikmat atau pemikirannya maka itu kita berkata bahwa katakanlah konglomerat yang bilioner yang hebat. Betul. Tapi dia pembenci Tuhan begitu. Pembenci Tuhan. Dia ada hikmat. Ada hikmat ya, hikmat dunia ini dalam hal dia mengolah semua itu. Nah, oleh sebab itu gini, di dalam Alkitab ya 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2 ya di situ Anda bisa baca gitu ya, Dok. Ayat keberapa, Pak? Ayat yang ke-15. Saya bacakan boleh, Pak? Ya. 1 Korintus 2 ayat 15 demikian firman Tuhan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, terus 16 masih terus. 16 sebab siapakah yang mengetahui pikiran yang ayat Tuhan? 15 tadi belum seluruhnya Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi gini. Apa beda manusia rohani berhikmat dengan manusia duniawi berhikmat? Nah, manusia duniawi berhikmat hanya bisa menilai perkara duniawi. Manusia rohani berhikmat sanggup menilai duanya. Menilai perkara rohani dan menilai perkara duniawi. Bisa dijelaskan lebih lanjut perkara rohani apa? Perkara rohani itu adalah perkara mengenai sorga, neraka, bagaimana masuk sorga dan lain sebagainya. Ya toh? Mungkin ada orang yang sangat pintar, yang konglomerat besar begitu. Dia tahu bagaimana cari uang, dia tahu bagaimana pilih usaha dan lain sebagainya. Ya bisa, oke? Ya. Tapi dia tidak tahu bagaimana masuk sorga. Toh ujung-ujungnya dia masuk neraka. Dia duit yang begitu banyak yang dapatkan itu sebenarnya percuma, bahkan bisa menjadi jerat untuk dia. Nah, sedangkan manusia rohani tahu mana yang lebih utama. Ya toh? Perkara rohani dia tahu bagaimana supaya yang lebih bernilai yang rohani apa yang duniawi. Dia pilih yang rohani. Kenapa? Karena nanti masuk surga. Jadi manusia rohani yang berhikmat bisa menilai perkara rohani, ya juga bisa menilai perkara duniawi, karena masih tinggal di dunia ini. Gitu. Tetapi manusia duniawi saja yang bukan rohani hanya bisa menilai perkara duniawi saja. Baik, terima kasih jawabannya. Dan tadi hikmat sudah dijelaskan. Bagaimana dengan petunjuk, Dokter? Petunjuk, ya sebenarnya petunjuk itu kan ada banyak. Ya kita beli barang aja kan ada petunjuk pemakaian dan lain sebagainya. Petunjuk apa? Kalau petunjuk kehidupan ya hanya ada di Alkitab gitu. Ya untuk petunjuk masuk surga ini hanya ada di Alkitab gitu. Belum petunjuk apa? Ya, begitu. Petunjuk itu jangan ikut petunjuk tempat lain, ya kitab lain untuk masuk surga, nanti ujung-ujungnya nyasar ke neraka gitu. Begitu ya, Pak. Iya. Bagaimana dengan kan kita biasa baca Alkitab bingung sendiri dan kita membeli buku untuk melengkapi misalnya komentari dari beberapa ahli Alkitab. Nah, apakah itu juga tidak semuanya benar. Maka itulah yang saya katakan bahwa Tuhan mau kita memakai akal sehat. Segala macam buku boleh dibaca. Nah, kita baca kan kita bisa menilai. Ya, wah ini nggak benar ini. Nah, yang jadi patokan itu harus Alkitab dan akal sehat. Ya. Jadi semuanya harus dinilai berpatokan pada Alkitab. Nah, oleh sebab itulah begini. Orang Kristen lahir baru yang nomor 1 dibaca dan berusaha dihafal ayat-ayatnya itu adalah Alkitab. Karena dengan demikian bahwa ketika kamu sudah banyak mengetahui Alkitab, kamu baca buku yang lain yang bentrok dengan ayat Alkitab, kamu tahu ini nggak benar ini karena bentrok dengan ayatnya.
Begitu. Oh, baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin sudah cukup menjawab ya Bapak Chandra Bakti tadi. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Bu Yuliana Sulan. Beliau bertanya, bisakah mimpi itu memang benar dari Tuhan, tapi hanya untuk menyatakan sesuatu kepada seseorang, tetapi bukan wahyu. Jadi mimpi itu seakan-akan bukan wahyu, tapi hanya memberikan mungkin petunjuk atau memberikan tanda. Ini definisi yang salah tentang wahyu. Nomor satu, dia nggak tahu apa itu wahyu. Wahyu itu tuh pernyataan Allah. Mau pribadi kah, mau kelompok kah, mau dituliskan kah, tidak dituliskan kah, pokoknya itu pernyataan dari Allah. Dari Allah. Kalau masih ada, tidak mungkin gitu. Jadi tidak ada kemungkinan ada wahyu untuk pribadi Evan gitu, yang tidak untuk saya. No. Apa kepentingannya, kenapa Tuhan mau kasih kamu mimpi yang pribadi gitu? Betul. Ya kan? Untuk apa? Kenapa Tuhan sibuk kasih si anu mimpi, si anu kasih mimpi, si anu kasih mimpi begitu ya. Nah, semua orang bilang, "Oh Tuhan, sekali-sekali kasih saya." Dan kamu mimpi sekarang ya, tiap malam kamu mimpi, yang mana yang dari Tuhan? Ya, dan ketika kamu ikutin mimpi, yang kamu ikutin justru yang bukan dari Tuhan. Dan sebenarnya memang tidak ada yang dari Tuhan. Kamu akan tersesat ikut mimpi. Gitu. Ya. Jadi mimpi itu bukan wahyu ya Pak ya? Mimpi itu wahyu. Ya, cuman wahyu sudah berhenti. Jadi tinggal dua ya. Betul. Bunga tidur atau dari iblis. Betul. Ya. Wahyu dari iblis. Wahyu dari iblis. Disebut wahyu juga ya Pak? Wahyu itu artinya penyingkapan. Penyingkapan ya. Jadi apa yang disingkapkan gitu. Singkapkan melalui mimpi. Jadi mimpi itu wahyu. Cuman wahyu dari Tuhan sudah tidak ada lagi. Wahyu dari iblis ada. Baik. Jadi cukup menjawab ya Bu Yuliana Sulan. Baik, kami tetap menantikan pertanyaan dari Anda, sahabat kebenaran sekalian. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja ketik di kolom komentar, atau Anda dapat apabila ingin berinteraksi langsung dengan kita ya Pak ya. Silakan langsung saja menghubungi kami di nomor WA yang ada di sini, di bawah sini, yaitu di 081192222313. Baik, nah mungkin saya ada pertanyaan Pak. Nah, tadi Bapak mengatakan sekilas saya menerima bahwa Bapak bilang rasul terakhir adalah Rasul Yohanes, begitu ya. Nah, memang kitab Wahyu memang kitab terakhir yang ditulis ya. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan, saya pernah dengar bahwa Rasul Paulus lah sebetulnya yang rasul terakhir. Karena dia berkata bahwa dia adalah rasul yang lahir sebelum waktunya itu begitu. Di 1 Korintus 15 maksudnya dia yang terakhir melihat Yesus. Betul sekali. Ya, dia terakhir. Nah, bukankah berarti Rasul Paulus seharusnya yang begini. Yang rasul yang lihat Tuhan Yesus itu adalah terakhir Paulus. Betul sekali. Yang terakhir. Sedangkan Yohanes itu bukan yang terakhir. Bukan orang terakhir. Jadi orang terakhir yang lihat Tuhan Yesus itu Paulus. Yohanes itu sudah ulang-ulang lihat Tuhan Yesus. Dia kan bukan orang terakhir lagi loh. Betul. Nah, jadi orang terakhir yang melihat Tuhan Yesus itu Paulus. Tapi rasul terakhir tetap Rasul Yohanes. Rasul yang terakhir mati. Rasul yang terakhir mati, bukan rasul yang terakhir mati itu Yohanes. Baik. Penerimaan wahyu ya, itu penglihatan, itu bukan Yesus datang menampakkan diri. Nah, yang Yesus datang menampakkan diri itu Paulus. Sampai berdiri di sampingnya. Suruh dia, kamu mau pergi ke Roma, pergilah ya. Supaya kamu bisa bersaksi kepada Kaisar. Nah, itu Paulus gitu. Baik. Sedangkan yang Yohanes itu dia itu seperti melihat, ya seperti Petrus lihat makanan yang diturunkan itu kan nggak ada, sebentar hilang. Jadi penglihatan yang kitab Wahyu itu adalah, makanya disuruh Wahyu. Sedangkan yang Paulus itu Tuhan Yesus datang dan berdiri di sampingnya gitu. Begitu. Artinya penglihatan yang seperti dilihat oleh Thomas. Boleh pegang dia punya gitu. Boleh pegang. Jadi intinya rasul terakhir adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus yang terakhir lihat Yesus. Tapi rasul yang terakhir mati itu Yohanes. Pertanyaan saya adalah, rasul terakhir itu siapa Pak? Rasul terakhir mati? Bukan yang rasul terakhir. Maksudnya rasul terakhir yang diangkat oleh Tuhan sendiri. Nah, sekarang tuh kan kita harus begini. Rasul itu artinya orang yang diutus. Tergantung rasul siapa. Makanya itu Paulus selalu memakai lengkap. Rasul Kristus Yesus. Jadi utusan Yesus
Kristus. Nah, apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa Rasul Paulus adalah rasul terakhir yang diutus oleh Tuhan Yesus begitu? Betul, dia Rasul Yesus Kristus. Nah, hari ini banyak orang mau menyatakan dirinya rasul. Ya terserah dia rasul siapa sih. Utusan kan rasul utusan ya. Utusan pergi nagih hutang. Jadi nggak masalah ya nama rasul itu ya, Pak. Ya nggak, agama tanya, ini rasul siapa? Dia disuruh diangkat rasul oleh siapa? Ya kan? Yang diangkat rasul oleh Yesus Kristus sudah nggak ada lagi. Ya. Jadi makanya Paulus bilang dia Rasul Yesus Kristus. Dan rasul-rasul yang lain bukan yang diutus oleh Yesus Kristus. Rasul yang lain siapa? Matius. Bukan. Paulus. Rasul yang saat ini yang ada sekarang yang katanya ada yang ngaku rasul sesudah mereka ini. Oh ya udah terserah dia lah gitu. Kita tidak mempermasalahkan hal itu tidak mempermasalahkan itu, mah terserah dia. Siapa aja boleh ngaku, kau boleh teriak-teriak di jalan, saya rasul, saya rasul. Ya udah kita bilang, wah ini sih yang perlu dimasukkan ke rumah sakit. Ongko di sana itu. Bahkan tidak hanya rasul, ada nabi juga. Ada juga dibilang nabi. Dia juga bisa teriak-teriak dia nabi gitu kan. Kita bilang wah ini orang gitu. Baik, di sini waktu juga yang memisahkan kita, Pak. Saya berikan Bapak kesempatan untuk memberikan closing speech. Jadi silakan, Pak. ya begini ya, penonton sekalian. Ya. Kita hidup di zaman di mana kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Oleh sebab itu iblis panik dan dia melancarkan penyesatan yang dahsyat. Dan iblis tidak bodoh. Penyesatan yang paling dahsyat, yang paling hebat adalah menerbitkan kekristenan yang hampir-hampir benar. Tapi belum benar. Namanya apa? Hampir. Ya. Barang palsu yang paling hebat berhasil menipu adalah yang paling mirip. Oleh sebab itu, saya ingatkan, mari pakai akal sehat, pegang Alkitab, dan carilah kebenaran, cintailah kebenaran, bahkan lebih dari nyawamu. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa yang tidak mengasihi aku lebih dari nyawanya, tidak layak. Amin. Baik, terima kasih Bapak untuk kata-kata closing speech-nya. Sangat menggugah kita ya, seharusnya ya, bagi orang percaya yang sudah benar-benar kenal Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Dr. Liao ini seperti seakan-akan saya ibaratkan sumur yang sangat dalam. Jadi bagaimana cara kita bisa menggalinya keluar begitu ilmu-ilmu yang Bapak punya? Desember. Oh betul. Baik, saya ingatkan kembali kepada sahabat kebenaran. Kita akan adakan blog class atau seminar selama 5 hari ya Pak ya? 5 hari. Dari tanggal 23 sampai 28 Desember. Betul. Nah, di sini Anda apabila ingin mengetahui semuanya Pak ya, dari bebas doktrin, bertanya, bebas bertanya juga sepuas-puasnya dari pagi sampai sore ya Pak ya. Betul. Nah, kami akan adakan pada tanggal 23 sampai 28 Desember. Jadi apabila Anda punya waktu atau Anda mungkin bekerja tapi Anda bisa minta izin atau cuti begitu Pak ya. Selama hampir seminggu. Natal dapat pas Natal juga Pak ya. Betul. Nah, datang ke tempat kami di sini yaitu di GBA Grave. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya nanti Anda dapat menghubungi kami di langsung ya di nomor yang tertera di teks yang sedang moving text di bawah ini. Dan akhir kata Pak, waktu juga yang memisahkan. Dan kami akan kembali lagi, jangan khawatir apabila Anda masih ada pertanyaan yang belum sempat Anda tanyakan, silakan Anda bergabung lagi bersama kami minggu depan. Akhir kata saya dan juga narasumber kami Dr. Liao maupun setiap kru yang bertugas sore hari ini langsung dari Studio 1 mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Maranatha.
Rafa International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, seterologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5-7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa? Bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa? Akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal? Bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan? Mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa Perjanjian Lama ada 39 kitab dan Perjanjian Baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang Alkitabiah? Siapakah Antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program Antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suyanto Liau. Beliau adalah Rektor GITS, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab Perjanjian Baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio Berita Klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.